Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, sudah siap sekolah minggu semuanya? Oke, kita satukan hati teman-teman untuk bersyukur pada Tuhan. Kita mau muji nama Tuhan. Mari kita pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan persiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati acara sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami mohon atas setiap kesalahan dan dosa kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke, pastinya masih semangat puji Tuhan. Saya undang buat teman-teman bangkit berdiri. Mari kita pujikan kasih. Sambil tepuk tangan ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Masih semangat teman-teman? Masih. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Oke, mari kita pujikan Oh Sukacitaku.
pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Saya persilakan untuk teman-teman duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan renungan yang akan dipimpin Mbak Santi nanti. Tapi sebelumnya kita akan memujikan melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saat ini acara sekolah minggu ini akan dipimpin oleh Mbak Santi dan acaranya ada sedikit renungan dan ada sedikit kreativitas dari Mbak Santi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat. Yes. Mbak Santi yakin semua yang ada di rumah bersuka cita. Semuanya semangat di dalam Tuhan. Sudah bosan di rumah? Belum ya? Masih semangat terus ya di rumah ya? Ya, Mbak Santi di sini ada cerita sedikit. Ya, cerita sedikit masih melanjutkan dengan cerita-cerita yang kemarin, yaitu tentang bersuka cita. Ya, kita masih lanjutkan dengan bersuka cita. Hari ini Mbak Santi ada satu cerita sedikit. Di negara Tiongkok, ya, ada seorang petani. Dia mempunyai 1 ekor kuda. Kudanya ini setiap hari dipakai untuk membajak di ladang. Kalau di sini seperti kerbau. Teman-teman semua pasti tahu kan ya, kerbau itu seperti apa dan biasanya untuk membajak sawah. Nah, di Tiongkok seorang petani ini dia mempunyai 1 ekor kuda. Kuda ini dia pakai selalu untuk membajak di ladangnya. Suatu ketika kuda ini lari, dia hilang, dia pergi ke bukit. Petani ini tidak tahu kemana kuda ini pergi. Kemudian para tetangga-tetangga ini bilang kepada petani ini bahwa kudanya hilang dan kuda ini lari ke dalam hutan. Kemudian petani ini bilang, dia berkata, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda itu kembali. Kuda si petani yang lari ke hutan, dia kembali ke rumah petani ini. Dan anehnya, kuda ini dia tidak kembali sendirian. Kuda ini dia datang bergerombol dengan kuda-kuda liar yang lain. Dia masuk ke dalam kandang dan petani ini terheran-heran. Tetangga yang melihatnya, mereka mengucapkan selamat kepada petani ini karena petani ini mendapatkan kuda yang banyak. Kemudian petani ini berkata lagi, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Kemudian anak dari petani ini dia melatih kuda-kuda liar ini untuk dijadikan sebagai kuda yang mau untuk membajak di ladangnya. Ketika kuda ini sedang dilatih, kemudian kuda ini berlari dan akhirnya menyebabkan anak ini terjatuh. Anak dari petani ini terjatuh dan mengalami patah tulang. Anak ini sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit. Semua tetangga ini terheran, ya. Dan semua tetangga datang untuk menjenguk anak dari petani ini. Kemudian petani ini lagi-lagi dia bilang, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Kemudian beberapa minggu selang dari anak ini sakit, tentara dari pemerintahan masuk ke desa-desa. Tentara-tentara ini mencari pemuda-pemuda yang kuat, yang tangguh untuk dijadikan tentara. Para tentara ini mencari pemuda untuk diajak berperang. Dan ketika dia datang ke rumah petani ini,
tentara ini mendapati bahwa anak petani ini sedang sakit. Dia tidak bisa berdiri karena kakinya yang patah. Akhirnya tentara ini dia tidak mengajak anak dari petani ini untuk ikut di medan perang. Kemudian setelah tentara ini di medan perang bersama dengan pemuda-pemuda yang lain dari desa itu, ternyata pemuda dari desa itu banyak yang gugur berjatuhan. Banyak pemuda yang mati, banyak pemuda yang tewas terkena senjata di waktu perang. Banyak dari anak-anak tetangga si petani ini pun menjadi korban. Dan tetangga dari petani ini pun mereka bersedih. Dan lagi-lagi si petani ini bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Ya. Seperti cerita ini, terkadang kita pun, ya, teman-teman di rumah, kita selalu menginginkan semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di perjalanan kita sering mendapati ataupun kita sering gagal. Kita sering ada masalah, kita sering terlibat di dalam ada kasus, masalah, dan yang lain yang tidak bisa berjalan dengan baik. Seringkali kita menghujat Tuhan. Seringkali teman-teman di rumah berkata, Tuhan gak baik. Tuhan jahat sama aku. Ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita selalu berkata, puji Tuhan. Kita selalu berkata apa? Immanuel, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mungkin itu adalah hal yang manusiawi bagi kita semua. Itu yang banyak kita temui di rumah. Bahkan teman-teman di rumah seringkali seperti itu. Dan teman-teman yang di sini juga seperti itu. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak baik ketika kita mendapatkan nilai yang jelek. Tetapi ketika kita mendapatkan sepeda, Tuhan sangat baik. Tuhan selalu mengabulkan doaku. Ya. Itu yang kita sering alami di dalam kehidupan teman-teman semua. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dia selalu bersukacita. Di dalam setiap kondisi, di dalam setiap keadaan, Rasul Paulus selalu bersukacita. Yuk teman-teman kita mau buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Boleh minta bantuannya teman-teman untuk membacakan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan teman-teman di rumah boleh ikut membaca. 1, 2, 3. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi ya teman-teman kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya. Di sini Rasul Paulus berkata apa? Bersukacitalah. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita. Apakah Rasul Paulus selalu mendapatkan hal yang baik di dalam hidupnya? Tidak. Apakah Rasul Paulus juga selalu mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginannya? Juga tidak. Tetapi Rasul Paulus selalu bersukacita. Rasul Paulus selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Bahkan di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua untuk bersukacita. Bahkan Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara,
Adik-adik tentu ingat kan kisahnya Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Ketika dia teraniaya di dalam penjara, Rasul Paulus ini diingatkan dan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersuka cita. Mungkin bagi kita semuanya adalah hal yang sulit dan mustahil. Tetapi kita mau bersama-sama melakukan itu semua seperti Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa bersuka cita? Kita mau baca satu ayat lagi di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama. Sudah ketemu ya teman-teman? Yuk kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Di sini ada damai sejahtera yang Rasul Paulus tekankan untuk kita semua. Mengapa Rasul Paulus bisa mengalami kebahagiaan dan sukacita? Tentunya karena Rasul Paulus mempunyai damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu dari Tuhan? Dengan jalan kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi kita belajar dari Paulus dan kita mau seperti Paulus yang senantiasa bersuka cita di dalam segala hal. Teman-teman, walaupun masih di rumah dengan kondisi yang masih seperti ini, silakan teman-teman untuk membagikan sukacita karena teman-teman sudah mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, hari ini kita sudah belajar untuk bersukacita dan tetaplah untuk bersukacita. Hai teman-teman, kita hari ini mau membuat craft. Kita ada emoticon senyum karena hari ini kita bersukacita. Teman-teman sudah pegang ini semua kan ya? Sudah pegang ini dan stick es krim. Nah, hari ini kita mau warnai dulu bibirnya. Teman-teman sudah ada pensil warna, kita mau warnai dulu. Yuk teman-teman kita warnai dulu. Silakan teman-teman warnai bibirnya, ada giginya juga. Silakan diwarna merah, pink, biru, boleh. Kalau sudah diwarna bibirnya tadi, silakan stick es krimnya ditempel pakai isolasi seperti ini. Ya, ditempel di salah satu sisinya aja, atau di tengah juga boleh. Suka-suka teman-teman aja. Ditempel pakai isolasi, atau pakai lem, atau pakai apapun yang bisa menempel. Sudah? Sudah ditempel semua ya? Sudah jadi teman-teman? Ya, kalau sudah jadi, kita mau angkat. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, sudah jadi. Senyum, semuanya tersenyum. Emotikonnya. Karena kita sudah bersuka cita. Kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman boleh berfoto dan emotikonnya ini ditempelkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman semuanya boleh berfoto. Ajak teman-teman yang lain juga untuk foto bareng-bareng. Kemudian nanti bisa di-share di grup. Supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwa teman-teman bersukacita di dalam Tuhan. Oke, craft kita hari ini cukup sekian. Dan kita mau akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Mari teman-teman
tutup mata dan lipat tangan, kita mau berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sedikit cerita Tuhan tentang bersukacita. Biarlah Tuhan sendiri memberkati setiap anak-anak Tuhan. Walaupun dengan kondisi dan keadaan yang saat ini Tuhan sudah mulai membosankan dan mulai jenuh Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami tetap bersukacita dan kami tetap mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati dengan sekolah mereka, Tuhan berkati dengan belajar mereka, Tuhan berkati dengan kesehatan mereka, Tuhan berkati dengan setiap pergumulan, harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah, tetap bersukacita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.